Ustaz, kalau umroh itu kan waktunya terbatas. Pada saat itu ada teman dari Madinah, dia menstruasi, sehingga waktu ke Mekah masih kan 3 hari di Mekah ya Ustaz. Jadi jadi dia bingung, tapi katanya nggak usah tawaf biar ada sa'i gitu. Nah pengertiannya kan kalau umroh biasa habis tawaf terus sa'i gitu aja Ustaz. Pasti ada waktu itu memang sudah nggak ada kesempatan lagi gitu Ustaz. Terima kasih. Iya, Al-Quran menjawab ya. Jadi walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia semata-mata niat karena Allah untuk beribadah di Baitullah. Hijjul bait itu Baitullah. Jadi ibadah utamanya adalah tawaf. Bahkan setiap sa'i pasti ada tawafnya, tapi tidak setiap tawaf ada sa'inya. Artinya tawaf lebih banyak. Ada tawaf wajib, rukun, ada tawaf sunat. Kalau sa'i tidak. Sa'i itu cuma satu jenis. Sa'i untuk haji, sa'i untuk umroh. Kalau tawaf, sa'i untuk haji, sa'i untuk umroh, tawaf ya. Kalau tawaf ada tawaf untuk haji, tawaf untuk umroh, ada tawaf kudum, ada tawaf wada, ada tawaf sunnah. Jelas tawaf adalah pasti wajib dilaksanakan, rukun dilaksanakan untuk umroh. Tidak ada sa'i tanpa tawaf. Tapi tawaf tanpa sa'i banyak. Karena itu kalau berhalangan bukan berarti sa'i saja tanpa tawaf. Kalau berhalangan, bagaimana cari solusi supaya tetap dapat melaksanakan tawaf. Tawaf itu kalau musim-musim sekarang bisa dilihat melalui televisi di bawah parabola, bisa juga melalui alat elektronik masing-masing. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau tawaf itu cuma 2 baris saja, itu tawafnya juga. Jadi kalau mau ngecup Hajar Aswad, antri ajalah beberapa menit. Sekarang ini untuk Hajar Aswad cuma antri beberapa menit sekarang. Antri langsung gitu. Nah, tawaf itulah sesuatu yang paling utama, dan terutama kalau sekarang tawaf bisa selesai cuma setengah jam. Mungkin enggak kalau lagi berhalangan head. Ditahan dulu, diobati barang 1 jam. Mintalah ke apotek. Kalau dulu belum ada obat, kalau sekarang sudah ada obat. Memang dulu kesempatannya juga panjang karena tidak ditunggu oleh pesawat. Kalau sekarang kan ditunggu oleh pesawat sehingga tidak bisa diundur. Telah berada di Mekah cuma 3 hari atau 4 hari. Diupayakan kalau sekiranya memang kondisinya tidak berbahaya, minum obat. 1 jam tidak head digunakan untuk tawaf. Setelahnya 1 jam itu kotor lagi, sa'i boleh tidak punya wudhu dan juga tidak berhadas besar. Kalau sa'i untuk tawaf saja, dan itu sudah pernah dicoba. Jadi ada orang yang pas sampai di Mekah, aduh pas head gimana ini, bisa minum obat enggak? Ya dicoba minum obat. Sudah beberapa tahun yang lalu ada bersama saya, dia minum obat. Setelahnya minum obat berhenti tawaf. Setelahnya tawaf sa'i, di perjalanan lagi sa'i, keluar lagi, udah gak apa-apa, lanjutkan aja sa'inya. Yang paling penting tawafnya saja. Sebelumnya waktu itu sudah ke dokter, Ustaz ya kan dijaga itu, tapi tiba-tiba kayak keluar terus. Jadi waktu itu saya punya teman-teman, udah kan mandi panas aja gitu, hubungan gitu ya Ustaz. Panas gitu, terus mereka tawaf gitu aja. Terus sa'i gitu aja Ustaz. Kalau diyakini adalah keluar lagi itu merupakan head, harus ditahan dulu, tidak dilanjutkan tawafnya. Sebab syarat tawaf hadas, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Tidak ada itu makan obat, tapi jadi harusnya 7 hari gitu ya. Sementara dia terus gitu kalau
ketahui darah keluar adalah darah penyakit, yang paling penting dia berwudu dan jaga tidak mengotori masjid. Itu kalau darah penyakit. Tapi kalau darah haid nggak bisa. Kalau darah penyakit bisa saja. Ya baik, silakan. Pakai itu mah baiknya. Untuk praktek sholat pada nama Rasulullah dalam posisi bacaan tahiyat akhir, tasyahud akhir kan suka ada tambahan setelah fil alamin innaka hamidum majid. Itu bagaimana redaksi yang seharusnya diikuti oleh kita? Ya. Bacaan dalam sholat sangat penting untuk kita perhatikan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan yang paling utama dalam sholat sesuai dengan namanya adalah ada yang disebut dengan tasyahud. Tasyahud itu intinya adalah syahadat. Kemudian untuk sujud dan ruku bertasbih, mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Saat berdiri utamanya adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah kemudian waktu tasyahud Rasulullah SAW setelahnya membaca syahadat, membaca sholawat, ada doa tambahan. Antara doanya adalah memohon keselamatan dari azab kubur dan memohon istiqomah. Itu yang paling utama. Jadi ada doa, setelahnya ada tasyahud, kemudian ada sholawat, ada doa untuk kepentingan istiqomah dan kepentingan keselamatan dari azab kubur. Di antaranya yang sering kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal, dan doa-doa yang lain. Ternyata doa-doa yang dibaca dalam sholat Rasulullah itu masih banyak yang belum memasyarakat. Tapi tidak masalah selama intinya sudah sampai. Intinya tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Itu paling utama. Tapi tidak ditemukan la sholata liman lam yanmu umpamanya. Tidak sholat bagi orang yang tidak berdoa. Yang intinya adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang yang waktu tasyahudnya hanya duduk, cuma baca syahadat, baca sholawat, sah itu sholatnya. Hanya untuk berbicara sempurna tentunya harus lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Dan bacaan tasyahud yang dibaca Rasul banyak ragamnya. Ini filenya hilang nih, kalau masih ada filenya saya tampilkan nih. Bacaan sujud, bacaan ruku, bacaan tasyahud banyak ragamnya itu. Ada at-tahiyatulillah, ada at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatulillah. Salawatnya saja juga ada Allahumma sholli ala Muhammad, ada lagi Allahumma sholli ala Muhammad, ada lagi syahadatnya juga banyak. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, banyak lagi. Dan di dalam tasyahud ada komunikasi internasional juga di situ. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan semoga tercurah kepada engkau wahai Nabi, dan Nabi akan menjawab salam kita. Dalam hadis disebutkan, siapa yang mau mengucapkan salam padaku, Allah memberikan kepadaku kesempatan untuk menjawab salam orang tersebut. Kemudian kita juga membaca salam kepada hamba-hamba yang lain. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan semoga tercurah kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Kepada Nabi Muhammad kita berkata Assalamualaikum. Keselamatan semua tercurah kepada engkau wahai Nabi. Tapi kalau kepada selain Nabi Muhammad tidak kita katakan Assalamualaikum ya ibadallah, enggak.
tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Artinya kalau kepada Muhammad dengan menyebut engkau, kalau kepada saya Nabi Muhammad tidak menyebut engkau. Karena memang tidak disebutkan ada jawaban dari yang lain. Kalau Nabi Muhammad ada jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Jadi doa untuk tasyahud banyak ragamnya. Mudah-mudahan kesempatan lain bisa saya tampilkan doa tersebut. Wallahu a'lam. Maka masih ada lagi yang lain, ya silahkan. Iya, mic-nya gak nyampe ini, harus agak ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk umroh saja di dalam sekali perjalanan umroh itu ada batasan berapa kali kita umroh? Di situ berapa kali dia dikatakan berapa kali umroh, sekali, 2 kali, 3 kali atau gimana? Iya. Ini sangat menarik terkait dengan ya kemarin saya juga diminta ngisi formulir oleh pihak pemerintah Indonesia terkait dengan masalah umroh yang sering disebut dengan umroh sunat ya. Ini adalah saya biasa kalau berangkat haji suka bikin laporan kegiatan dari tangan dari hari pertama sampai hari ke-39 ada dalam rangka kegiatan itu. Mungkin nanti Pak Dokter dengan Ibu kalau mau nanti sedikit. Nah ini sampai tanggal 28, 29, 39-nya nggak saya karena guru diberi di sana. Saya catat di akhir. Karena kami diminta oleh pihak pemerintah Indonesia untuk mengisi formulir menjawab pertanyaan-pertanyaan pemerintah di sini, antara lain berapa kali umroh sunatnya, dari Tanim berapa kali, dari Ja'ranah berapa kali, itu ada pertanyaan seperti itu. Saya waktu membaca, lah ini pertanyaan kayak begini, makanya saya bahas di sini. Magnis berupaya semampu mungkin menghindari masalah khilafiyah dan mengambil yang pasti, antara lain potong haji sebelum wukuf termasuk masalah yang tidak pasti. Karena itu Magnis melakukan potong haji pada tanggal 11 Dzulhijjah dengan berpegang pada firman Allah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajyu mahillah. Ayat ini dipahami sebagai dalil bahwa waktu potong haji bersamaan dengan waktu potong rambut atau tahallul, yaitu pada hari antara tanggal 10 sampai 13. Adapun potong dam akibat pelanggaran yang dalam Al-Quran disebut nusuk, maka waktu pelaksanaannya sangat luas, dapat dilaksanakan kapan saja selama berlangsung di tempat yang telah ditetapkan. Kedua, berulang kali umroh. Ini pertanyaan dari Pak Fahrudin. Berulang kali umroh dalam satu perjalanan ke tanah suci yang sering disebut umroh sunnah, termasuk masalah khilafiyah. Karena itu jamaah Magnis melakukan umroh hanya 1 kali, serta dianjurkan memperbanyak tawaf sunnah saja, bukan umroh sunnah. Semuanya jamaah Magnis tahun ini mengambil paket haji tamattu. Jika di antara mereka ada yang melakukan umroh setelah selesai haji, maka hal tersebut di luar program KBIH Magnis. Saya tidak tahu kemudian ada yang umroh lagi apa enggak. Yang jelas saya lebih baik tidak tahu daripada tahu, sebab ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apabila tahu, kenapa enggak dikasih tahu, dikasih peringatan, dikasih gambaran gitu. Bahkan ulama yang lain di Mekah ada yang menyatakan tidak boleh sekali perjalanan mengulang umrah. Alasannya apa? Ketika Rasulullah SAW kedatangan Aisyah radhiyallahu anha setelahnya selesai perjalanan haji semuanya, kan Rasul menyatukan umrah dan haji, disebut haji qiran dalam bahasa fikihnya. Sahabat yang lain umroh lalu haji. Setelah umroh mereka beres, tawaf, sa'i, potong rambut yang disebut dengan tahallul, ganti pakaian, bersenang-senang disebut tamattu. Bersenang-senang bahasanya tamattu.
selesai umroh, waktu tiba untuk haji baru haji. Artinya Rasul dengan sahabat-sahabatnya sudah umroh dan sudah haji, kecuali Aisyah. Aisyah baru haji belum umroh karena haid tadi. Datang Aisyah kepada Rasulullah dengan harapan untuk mendapatkan 2 paket ibadah. Orang lain dapat haji dan umroh, kok saya belum, baru dapat haji saja. Maka Rasul bersabda, udah, kamu ikuti Abdurrahman ini. Abdurrahman adalah saudaranya kandung Aisyah, jadi mahram. Entah kakak atau adik, memang dalam bahasa Arab nggak dikenal sih kakak dan adik itu. Yang ada akhun, ikhwatun, akhwat sajalah. Cuma kalau hanya mau menjelaskan ini saudaraku yang besar, nah, itu kakak bahasa kitanya kan. Ini saudaraku yang kecil, ya, sehingga muncul akhil kabir, akhil sagir. Nah, Abdurrahman ini saudaranya Aisyah, menemani Aisyah ke Tan'im. Dan Aisyah langsung ambil mikot dari Tan'im. Abdurrahman mumpung ke Tan'im gitu ya, ngambil mikot enggak ternyata, karena Abdurrahman sudah dapat umrah bersama sahabat yang lainnya, yaitu pada waktu tiba di Mekah dia umrah. Setelahnya ibadat haji, walaupun Abdurrahman mengantar Aisyah ke Tan'im, ternyata yang ngambil mikot dari Tan'im hanya Aisyah saja, Abdurrahman tidak. Dari situ dipahami oleh para ulama, kalau Abdurrahman yang datang mengantarkan Aisyah ke Tan'im tidak ngambil mikot dari Tan'im, buat apa kita melakukannya? Bolak-balik ke Tan'im, ke Jirona, ngambil mikot, sedangkan sahabat saja enggak. Nah, dari situ maka para ulama menyatakan sebetulnya tidak ada bolak-balik umroh dalam satu pemberangkatan. Jadi yang dimaksud dengan al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma, dari umrah ke umrah itu adalah dapat menghapuskan dosa, bukan umrah dalam satu kali pemberangkatan. Kalau dalam satu kali pemberangkatan dikhawatirkan 10 kali umrah tetap dihitung satu gitu. Kata bahasa Indianya capek gawe tengah pakai. Jadi bolak-balik umrahnya tetap aja terhitung satu. Dikhawatirkan juga seperti itu tuh, seperti tawaf 100 putaran itu. Ada itu KBN dari Bandung 1 kloter dengan habis kemarin. Ada program 100 putaran. Setelahnya 100 barulah sholat tawaf. Dikhawatirkan yang dihitung cuma 7 aja, yang 93 olahraga aja. Nah, tadi juga umrah bolak-balik dalam satu kali pemberangkatan, yang dihitung cuma 1, yang lainnya olahraga. Tapi apakah celaka gitu karena umrah bolak-balik dalam satu kali putaran? Jelas bukan karena umrahnya celaka, tapi karena rugi, karena capek gitu. Ada nilainya enggak? Insya Allah nilai zikirnya mudah-mudahan ada, tapi tidak disebut nilai umrohnya. Yaitu tiada bedanya juga kalau di Madinah, di Mekah, karena disebut di Masjidil Haram 100.000 kali lipat nilai sholat dibanding 1.000. Banyak jamaah Indonesia habis sholat asar sholat sunnah, habis sholat subuh sholat sunnah, mumpung di sini katanya 100.000. Kita khawatir 100.000 kali 0 aja itu teh. Kalau 100.000 kali 0 berapa ya? 0 juga kan. Karena memang tidak dapat nilai. Salat sunat pada subuh, salat sunat mutlak atau salat sunat pada asar yang tidak ada kaitan dengan peristiwa, kecuali kalau memang habis salat subuh tawaf, belum terbit matahari sudah selesai tawafnya, silakan sholat, itu sholat berkaitan dengan tawaf, bukan ba'da subuh. Demikian juga setelahnya sholat asar tawaf, habis tawaf silakan sholat, itu sholat berkaitan dengan tawaf. Karena Rasulullah menegaskan likulli subuhin sholatun, setiap 7 putaran ada sholat. Ada lagi
sikap tafrid dan ifrat, sikap berlebihan ke belakang dan ke depan. Kalau tadi memperbanyak tanpa batas, satu lagi mengurangi. Ada orang yang tawaf wada, kalau tawaf wada mah gak ada sholatnya, karena udah tawaf selesai pulang. Itu adalah ifrat, itu berlebihan ke depan, segala macam ditolak. Padahal hadis menyebutkan setiap 7 putaran ada sholatnya. Nah, bagaimana sikap maknis terhadap kalau ada pembimbingan umroh, kemudian ada jamaah yang ingin umroh bolak-balik? Saya biasanya hanya ngasih pengertian seperti ini. Di antara mereka ada yang berkata begini, tapi Ustaz katanya udah dipesan oleh kiai saya minimal harus 7 kali umroh. Ya, tanggung jawab Anda. Saya bilang saya tidak bertanggung jawab lagi. Ya, udah ada yang pernah itu ikut bersama maknis, tapi dia sejak tiba di Makkah ikut tawaf umroh, selesai umroh dia langsung ke rumah. Waktu itu juga siap lagi umroh lagi. Ya udah, saya tidak bisa menghalangi. Bagaimana bisa menghalangi, nanti menjadi masalah. Padahal ada ibadah di sana ingin mewujudkan persaudaraan yang lebih tinggi. Kok gara-gara perbedaan malah persaudaraan terganggu? Janganlah. Hargai perbedaan pandangan. Oleh karena itu, di sini saya tegaskan, seluruh jamaah maknis diwajibkan menghormati semua perbedaan fikih serta dianjurkan untuk sering berdoa demi kepentingan seluruh jamaah haji tanpa kecuali. Karena kendati pun terbukti banyak perbedaan fikih, namun diyakini bahwa semuanya jamaah pasti ingin melaksanakan syariat Allah dan sunnah Rasul serta berharap untuk meraih haji mabrur. Udah, ada persamaannya, ada perbedaannya. Dan ini saya kirimkan ke petugas Menteri Agama di Bekasi kemarin. Ini saya kirimkan ini. Jadi kegiatan di sana ini hari per hari saya catat di sini. Tanggal 20 September ya umroh di Masjid Haram, tanggal 21 istirahat, tanggal 22 ceramah umum, ceramah umum tentang salat khusyuk di hotel, itu di masjid hotel. Terus tanggal 23 ceramah umum lagi tentang mujizat Al-Quran. Kemudian setelah itu siti tafakur, tadabbur ayat-ayat Al-Quran, dan saya sampaikan laporan ini. Karena diminta laporan, tapi laporannya hanya kapan menyembelih dam tamatu katanya, berapa kali umroh sunnah. Ini nggak layak pertanyaan ini ada. Makanya pertanyaan itu tidak saya jawab. Udah saya kasih ini aja. Mudah-mudahan bermakna buat mereka. Ya, masih ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Ya, enggak. Berkaitan dengan yang tadi ketegasannya saum Arafah, kemudian ada saum Wukuf. Ya. Itu ketegasan gimana? Kemarin kan ada yang Jumat, Ya. dengan niat saum Arafah. Ada yang Sabtu juga. Ya. Yang Jumat itu ngambil 9, ya kan Arafah. Jumat. Nah, sementara yang ngambil Sabtu, karena perhitungan waktu, ya hari Sabtu. Ini ada ketegasannya. Betul. Kalau memang sudah ditegaskan kepada mereka, Arafah bukan Arafat. Arafah hubungannya dengan saum, Arafat hubungannya dengan wukuf. Ini harus diperjelas ini. Saum itu bukan saum Arafat, tapi saum Arafah. Kalau Arafah di mana-mana ada. Kalau Arafat cuma di sana adanya satu. Kalau Arafah di mana-mana ada, artinya apa? Arafah itu peristiwa yang terjadi 9 Dzulhijjah yang berhubungan dengan pengalaman Nabi Ibrahim. Kalau 9 Dzulhijjah di seluruh dunia ada. Hanya saja hari bisa berbeda, tergantung hilal yang ada di tanah air masing-masing. Apabila memang ditemukan hilal sehingga akhirnya tanggal 9-nya hari Jumat, tidak muncul hilal sehingga akhirnya tanggal 9-nya hari Sabtu. Dan terkait dengan saum ini,
Sebagaimana untuk Ramadan ada sumu li ru'yatikum, sama saum Arafah juga sumu li ru'yatikum. Apabila ada ru'yat, di Mekah ada ru'yat, maka saum Arafahnya 9 Dzulhijjah. Di Indonesia tidak ada ru'yat, maka saum Arafahnya adalah hari Sabtu. Jadi saum Arafah tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafat. Wukuf di Arafat, saum adalah Arafah. Kalau Arafah hubungan dengan peristiwa, Arafat hubungan dengan tempat. Jadi sekali lagi, Arafah itu nama peristiwa, Arafat nama tempat. Saum itu hubungannya dengan peristiwa, bukan dengan tempat. Kalau mau saum Arafat, ada larangan di sini. Justru ada larangan dari Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW an saumi Arafat bi Arafat. Rasulullah saum Arafah terhadap orang yang sedang ada di Arafat. Artinya orang yang sedang wukuf di Arafat tidak diperkenankan saum Arafah. Jadi saum Arafah itu bagi orang yang berada di luar Arafat, termasuk orang yang berada di Mekah, di Jeddah, di Riyadh, yang tidak ikut haji silakan saum Arafah. Yang ikut haji tidak ada saum Arafah. Ini jelas sekali, Arafah bukan Arafat. Memang nampaknya ya belum banyak orang yang tahu tentang hadis ini nampaknya. Ini hadis riwayat Ahmad ya. Ada lagi pertanyaan lain, silakan ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau terkait pada kepulangan haji, nah itu ada masyarakat yang mengatakan bahwa selama 40 hari katanya jemaah itu diikuti malaikat. Nah itu apakah benar dan mungkin apakah ada hadisnya? Iya. Ya betul. Jamaah haji diikuti diikuti malaikat dan bukan 40 hari sampai ajal tiba. Iya kan, diikuti malaikat terus itu. Malaikat Ridwan, malaikat Malik mengikuti terus itu. Nah, yang khasnya itu di kampung ya. Di kampung itu ada keyakinan pulang haji suami istri jangan dekat-dekat dulu selama 40 hari. Aduh, di sana udah 40 hari, tambah lagi 40 hari di sini, nyiksa, benar itu aturan. Sedangkan 40 hari di sana saja sudah kerepotan gitu. Bagaimana ditambah lagi ke rumah 40 hari? Aduh, perjuangan berat. Terkait dengan melawan hawa nafsunya hebat gitu, tapi benar apa enggak? Nanti membuat orang lain pada takut untuk haji. Wah, aku nggak sanggup gitu. 80 hari harus berpisah, repot itu. Jadi tidak demikian. Sebetulnya kalau berdoa, berharaplah kepada Allah, baik yang berkaitan dengan masalah kepulangan dari tanah suci ataupun tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunggu hamba-hamba yang ingin menyampaikan permohonan. Ya, di waktu Rasulullah sudah berada di Madinah, para sahabat di Madinah sempat mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang di Mekah enak, mereka bisa umroh sering-sering, bisa tawaf kapan saja. Kami di Madinah bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, man tawadda'a fi baitihi fa asra wudu'a. Siapa yang berwudu di tempatnya dan diperbaiki wudunya, lalu berangkat menuju Kuba dan tidak punya tujuan ke Kuba kecuali sholat, lalu sholat, Rasul bersabda, kana lahu mithlu ajril umrah. Bagi orang yang sholat di Kuba tadi dapat nilai umrah. Senang luar biasa buat orang Madinah. Iyalah, kita tidak bisa umrah di Mekah
dapat nilai umroh di Madinah. Nah sekarang bagaimana buat orang Bandung nih? Iya, umroh di Mekah perjalanan cukup panjang, mau sholat di Kuba juga jauh ke Kuba ini. Buat masyarakat Bandung bagaimana? Rasulullah kelihatan oleh para sahabat sekali waktu wajahnya sedih murung gitu, membuat sahabat penasaran sampai bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan membuat wajah engkau seperti ini? Rasul menjawab, aku kini betul-betul sedang rindu sekali kepada ikhwanku. Ikhwanmu? Bukankah kami sahabat engkau, ikhwan engkau? Rasul bersabda, kalian sahabatku. Yang aku rindukan adalah ikhwanku, yaitu orang-orang yang beriman padaku padahal tidak bertemu dengan aku. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Rasul walaupun belum bertemu dengan Rasul. Semoga Allah jadikan kita semuanya termasuk golongan yang dirindukan Rasul. Kalau Rasul merindukan kita, kita pun pasti merindukan Rasul. Kalau kita merindukan Rasul, pasti kita akan senantiasa berjuang untuk membaca kehidupan Rasul. Tidak cukup hanya sekedar membaca, tapi menjiwai. Kalau menjiwai, pasti kita akan termotivasi untuk mengikuti jejak langkahnya. Ya, kalau ibu-ibu menjiwai kehidupan anaknya, anak sudah lama gak ketemu karena sedang di luar, ada berita besok mau pulang, nah ini kesenangan anak saya. Nah, sejak 2 hari sudah disiapkan ya Bu ya, makanan buat anak ibu. Ini kesenangan anak yang pertama, ini kesenangan anakku yang kedua, disediakan dua-duanya. Nah, kalau kita betul-betul rindu kepada Rasulullah, kita siapkan diri kita untuk supaya menyambut Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah menyatakan dirinya akan menjawab salam kita. Berarti kita sering salam kepada Rasul. Itu pertama. Kedua, Rasulullah sudah menegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian cinta Allah, ikuti aku, pasti Allah mencintai kamu dan mengampuni semua dosamu. Ternyata untuk mencapai kecintaan kepada Rasul, kita akan meraih cinta Allah. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, mengikuti ajakan, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Jadi walaupun kita tidak berada di Mekah, tidak berada di Madinah, kalau kita berjuang mengikuti jejak langkah Rasulullah, kita boleh jadi dapat meraih kedudukan yang dirindukan Rasul tadi. Kalau sudah dirindukan Rasulullah, itu mencapai puncaknya kemuliaan itu. Dan jangan dikira kalau sebahagian orang Saudi ada yang belum tahu Ka'bah. Pada waktu umroh dai tahun yang bukan tahun yang lalu, tahun ini juga ya, belum ganti tahun nih. Waktu bulan April saya umroh dai, kemudian jamaah umroh diundang ke Jeddah. Saya bawa semuanya ke Jeddah, di masjid, salah satu masjid di Jeddah namanya Masjid Bahra. Saya diminta untuk menyampaikan ya beberapa kalimat di hadapan jamaah orang Jeddah. Hadir orang kita, saya ceramah sekitar mungkin 20 menitan. Di tengah-tengah ceramah, ulama Jeddah namanya Syekh Mis'an pada waktu haji kemarin ceramah di sini. Syekh Mis'an ini. Jadi saya sewaktu di Mekah kemarin dikirim foto oleh Umi. Syekh Mis'an sedang ceramah di depan santri-santri kita di sini. Dia sedang saya ceramah, dia motong. Kata dia, berapa ongkos dari Indonesia ke sini? Saya sebutkan. Kira-kira bagaimana pandangan Anda kalau ada
orang sini yang mungkin berangkat ke Mekah cukup 2 jam, ongkosnya juga cukup murah. Sekiranya ada orang sini yang belum pernah melihat Ka'bah, bagaimana pandangan Anda? Saya kaget, ada gitu. Kata beliau, tidak semuanya orang Jeddah sudah pernah masuk Masjidil Haram. Ada orang Jeddah yang belum masuk Masjidil Haram. Ada yang belum umroh, apalagi haji masih ada. Jadi sebetulnya kalau Rasulullah tadi menyatakan rindu kepada orang yang beriman padaku padahal belum bertemu aku, ia antara lain yang berjuang menuju tempat sana untuk beribadah di sana. Jarak jauh tidak dapat menghalanginya, harga mahal tidak bisa menghalanginya. Dan ini sebetulnya yang membuat orang-orang yang membenci Islam kebingungan. Kemarin juga diungkap, saya pernah membaca dalam satu karya buku berbahasa Arab, seorang misionaris yang bertugas di Timur Tengah bernama Zuhaimar. Kemarin diingatkan lagi oleh Profesor Dr. Abdullah Mutlaq di Mekah waktu pertemuan silaturahmi antar ulama. Dia mengatakan hal itu. Oh iya, saya pernah baca itu. Zuhaimar pernah berkata, selama Ka'bah masih ditawafi umat Islam, selama Ka'bah masih dikunjungi umat Islam dari berbagai penjuru dunia, jangan harap kita bisa menguasai dunia. Jangan harap kita bisa mencapai sasaran, kata mereka. Ini jelas sekali. Jadi kekuatan umat Islam itu pada dasarnya adalah dalam praktek ibadah, didukung oleh praktek komunikasi sosial, didukung dengan praktek komunikasi politik. Utamanya adalah praktek ibadahnya. Makanya Al-Quran menyebutkan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. Bila sudah tiba saatnya Allah ingin menghancurkan orang-orang yang membenci Islam, maka kata Allah, kami kirimkan para ahli ibadah yang memiliki kekuatan. Ahli ibadah dulu, bukan orang-orang yang kuat yang suka ibadah, bukan, tapi ahli ibadah yang punya kekuatan. Nah sekarang ini terdengar beberapa aktivis dulunya rajin di masjid, rajin tilawah Quran, lalu dengan adanya kenikmatan sejenak mereka sudah mengurangi kebiasaan ibadahnya. Tilawah Qurannya sudah menurun, qiyamul lailnya sudah ditinggalkan. Alasannya, saya akan sibuk. Siapa yang lebih sibuk dari Rasul ya? Jangan sikat Rasul terlalu jauh. Siapa yang sibuk dengan para dai dulu, para ulama dulu? Mereka lebih sibuk. Al-Imam Syafi'i, kesibukan beliau berpikir tentang umat, ternyata qiyamul lail lebih meningkat. Kesibukan Imam Malik menyusun kitab yang pertama, kitab hadis, yaitu Al-Muwatta. Ketika istri Imam Malik ditanya apa saja kehidupan Imam Malik sehari-hari, istrinya menjawab, ya dengan Quran sehari-harinya. Jadi bagaimanapun sibuknya melayani umat, sebetulnya tidak ada alasan untuk meninggalkan Al-Quran. Justru semakin sibuk, semakin perlu kedekatan dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Ada lagi? Kita cukupkan saja ya. Sudah jam 8.30. Ya. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti. Ini adalah pertemuan setelahnya sekian lama tidak bertemu saja. Dan untuk pertemuan berikutnya, sebagaimana sudah diagendakan, kita akan tadabbur Al-Quran, namun tidak akan sampai sedalam-dalamnya secara rinci, tapi ingin kita sempatlah membaca Al-Quran semuanya. Dan dulu sudah sampai ayat berapa, lupa lagi ya, ayat 20 gitu. Jadi kita program mengkaji Al-Quran dengan cepatlah gitu, sehingga kita dapat memahami walaupun tidak dalam.
Kalau pendalaman ya perlu persiapan pengetahuan bahasa Arab soalnya. Jadi kita secara sekilas, tapi ingin sampai tahulah Al-Baqarah itu isinya apa aja, Al-Imran isinya apa aja, yang paling tidak begitulah. Jadi secara sekilas insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Alim al-ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau pilih kami, pilih hamba yang beriman. Maha tahu Engkau kelemahan kami dalam memelihara nikmat-nikmat ini, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami berharap agar Engkau pula yang memelihara nikmat-nikmat dalam kalbu kami. Kami tidak mampu, ya Rabbana, karena banyak sekali tuntutan hawa nafsu yang membuat kami sering tergiur, ya Rabbana. Ilahna ya Tuhan kami, jadikan kami dalam keluarga sebagai teladan bagi keluarga kami, dan jadikan keluarga kami sebagai teladan bagi tetangga kami. Rabbana ya Karim, salimna wal muslimin, afina wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin, adhilla syirka wal musyrikin, ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansur man nasra ad-din wa akhdhul man khadhara ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.